Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas matematika SMP kelas 8 semester pertama. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Mudah-mudahan yang nonton videonya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke, Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno monggo di like, di subscribe, dan komen ya. Tapi ingat, komennya yang sopan. Oke, kita mulai soal nomor 3 ya. Kalau soal nomor 1 dan 2 sudah. Nyatakan manakah dari pernyataan berikut yang termasuk himpunan kosong. Berikan alasannya. Ada 4 pertanyaan dari nomor 3 ini. Oke, sebelum kita bahas tentang himpunan kosong, kita pelajari dulu himpunan kosong itu apa sih? Ya, sebelum kita jawab, pelajari himpunan kosong ini. Sudah Pak siapkan ya. Simak dengan baik, tonton videonya sampai selesai. Fokus ya. Himpunan kosong. Sekali lagi materinya masih himpunan. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Tidak mempunyai anggota. Dapat ditulis dengan notasi atau simbol. Ini bahasanya kurung kurawal, buka. Di dalamnya kurung tidak ada isinya apa-apa. Kurung kurawal tutup, atau lingkaran coret. Nah, itu simbolnya, boleh yang ini, boleh yang ini. Contoh, himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60 adalah himpunan kosong. Himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60 adalah himpunan kosong. Nah, ini alasannya. Kenapa kok ini termasuk himpunan kosong? Lah, ini alasannya. Pada soal ini berikan alasannya. Kenapa itu himpunan kosong? Kenapa itu himpunan bukan kosong? Oke, berikan alasan. Ini alasannya karena antara 50 dan 60 tidak terdapat bilangan kuadrat. Tidak terdapat bilangan kuadrat. Contoh bilangan kuadrat. Contoh bilangan kuadrat. Oke, bilangan kuadrat yang ini ya. Contoh bilangan kuadrat 3 pangkat 2 ini 9. Nah, 9 ini bilangan kuadrat. Kemudian 4 pangkat 2 sebelum 9 ini berarti kan 3 kali 3 dibalik ya. Oke, kita balik saja. Oh, jangan dibalik, ini aja gini. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 sama dengan 4. Lah, 4 ini bilangan kuadrat. Kemudian 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 ini 9. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian lagi 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4 sama dengan 16 dan seterusnya ya. Nah, 4, 9, 16 itu namanya bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat di sini antara 50 dan 60. 50 itu enggak ikut, 60 juga enggak ikut. Nah, selain 4, selain 9, selain 16 itu apalagi? Berapa? 5 kuadrat itu 5 kali 5 sama dengan 25. 6 kuadrat ini termasuk bilangan kuadrat. 6 kali 6 sama dengan 36. Oke, apalagi bilangan kuadrat? 7 pangkat 2 itu artinya 7 kali 7 itu 49. 8 kuadrat itu artinya 8 kali 8 sama dengan 64.
sambil dihafalkan. Ini 4 bilangan kuadrat ya. Kemudian selain itu ada juga ya berapa itu 9. Nah ini 9 kuadrat itu artinya 9 kali 9 sama dengan 81 itu hasilnya. Kalau 10 pangkat 2 ya artinya 10 kali 10 sama dengan 100. Lah yang ini namanya bilangan kuadrat, ini namanya bilangan kuadrat, ini bilangan kuadrat, ini bilangan kuadrat, dan seterusnya ya. Di sini mintanya 50, antara 50 dan 60. Lah yang ini antara 60 dan 60, antara 50 dan 60. Nah kan nggak ada nih di antara 50 sampai 60. Ada nggak 51 di sini? Nggak ada. 52 ada nggak di sini? 53 nggak ada. 54 nggak ada. 55 nggak ada. Nggak ada kan? Nah karena nggak ada, maka karena antara 50 dan 60 tidak terdapat bilangan kuadrat, maka ini dinamakan himpunan kosong. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, bilangan kuadrat masih banyak lagi ya, bukan yang ini saja, masih banyak lagi. Ini bilangan kuadrat masih banyak ya. Oke. Himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf J. Himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf J. Lah ini bukan himpunan kosong. Alasannya apa? Lah ini alasannya karena ada nama hari yang dimulai dengan huruf J, yaitu Jumat. Berarti kan ada kan, yaitu Jumat. Ini bukan himpunan kosong, bukan himpunan kosong. Nah dua contoh ini sama yang ini Pak Tikno ambil dari ini sumbernya. Nah ini dua contoh tadi, nah ini sumbernya. Paham ya? Ini sumbernya. Oke. Nah, setelah mengenal himpunan kosong, kita kerjakan himpunan kosong. Sebelum kita kerjakan Pak Tikno, bilangan 1 termasuk bentuk bilangan kuadrat enggak? Iya, 1 kuadrat tuh artinya 1 kali 1 hasilnya 1. Nah 1 ini termasuk bilangan kuadrat. Paham ya? 1 ini termasuk bilangan kuadrat. Oke, paham ya? Nanti kita bahas bilangan kuadrat ya nanti. Oke, kita lanjut nomor 3. Kita lanjut, simak dengan baik. Himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang huruf awalnya dimulai dengan huruf K. Himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang huruf awalnya dimulai dengan huruf K. Apakah ada bulan yang diawali huruf K? Oke, kita lihat coret-coretannya mana. Coret-coretannya kok nggak ada. Coret-coretannya mana? Coret-coretannya yang ini nomor 3A. Himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang huruf awalnya dimulai dengan huruf K. Oke, ini merupakan himpunan kosong. Ini merupakan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong itu tidak memiliki anggota. Simak dengan baik, tonton sampai selesai. Tidak memiliki anggota. Tidak memiliki anggota. Nah itu. Kalimat ini termasuk
merupakan himpunan kosong. Kenapa? Tidak memiliki anggota. Jelas? Alasannya apa? Kok tidak merupakan termasuk himpunan kosong? Karena tidak ada nama bulan, yang dimulai dengan huruf K, yang dimulai dengan huruf K, nggak ada. Jadi himpunan tersebut jadi himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Karena tidak memiliki anggota, berarti kalimat ini termasuk himpunan kosong. Pertanyaan B sekarang. Pertanyaan B. Oke. Pertanyaan B yang mana? Pertanyaan B, oret-oretannya habis. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Oret-oretannya sudah habis. Ini nggak cukup ya nanti buat nulis kan? Nggak cukup. Oke, karena menggunakan tak tulis ini ya. Oke. Ya, oret-oretannya mana lagi? Sudah saya siapkan. Nomor 3 yang B. Oke. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Bilangan asli itu diawali berapa? Bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Titik 3 ya, 1, 2, 3, artinya dan seterusnya. Nah, bilangan asli aja diawali dari 1. Di sini kalimatnya himpunan bilangan asli kurang dari 1. Punya anggota enggak itu? Enggak punya kan? Karena enggak punya anggota, berarti yang B ini merupakan himpunan kosong. Nah, ini merupakan himpunan kosong. Dalam kurungnya tidak memiliki anggota. Kurung tutup. Kenapa merupakan himpunan kosong ya? Karena tidak memiliki anggota. Nah, kenapa termasuk himpunan kosong ini? Karena tidak ada bilangan asli, kurang dari 1. Enggak ada diawali bilangan asli dimulai dari 1, kurang dari 1 yang enggak ada. Makanya tidak ada bilangan asli kurang dari 1. Jadi himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Oke. Kemudian yang C.
himpunan nama hari dalam satu minggu yang huruf awalnya dimulai dengan huruf R. Himpunan nama hari dalam satu minggu yang huruf awalnya dimulai dengan huruf R. Apakah ini termasuk himpunan kosong apa enggak? Kita ingat-ingat mulai dari Senin sampai Minggu, apakah ada yang di awalnya dimulai huruf R? Nah, kalau ada berarti ini 3C, bukan himpunan kosong, bukan himpunan kosong, bukan himpunan kosong. Kenapa? Karena memiliki anggota, Kita simak dulu ya. Kenapa ini bukan himpunan? Karena ada nama hari yang huruf awalnya yang huruf awalnya dimulai dengan huruf apa? Dengan huruf apa? R. Dengan huruf R, yaitu hari Rabu. Nah, ada kan? Makanya bukan himpunan kosong. Nah, sekarang yang D, himpunan bilangan prima antara 30 dan 35. Himpunan bilangan prima antara 30 dan berapa itu? 45. Iya. Oret-oretannya ini cukup enggak ya? Ini cukup enggak ini? Barangkali cukup ya. 3D. Himpunan bilangan prima antara 30 dan 35 apakah mempunyai anggota? Punya ya. Di sini bukan himpunan kosong. Awas. Bukan himpunan kosong. Kenapa bukan? Karena memiliki anggota. Kayak ini tadi, bukan himpunan kosong karena memiliki anggota, yaitu apa? Memang ada hari Rabu. Nah, ini sama, bukan himpunan kosong, dalam kurungnya memiliki anggota. Kita cek kenapa ini bukan himpunan kosong. Karena bilangan prima. Bilangan prima antara berapa ini? 30 dan 35 adalah 31. Nah, ini ada anggotanya memiliki anggota yaitu 35. Jelas ya? Oke, sudah selesai. Pak Tino bahas cuma nomor 3 saja. Tadi Pak Tino di awal mau bahas tentang bilangan kuadrat ya. Ini hanya catatan saja. Bilangan kuadrat atau pangkat 2, bilangan kuadrat disimbolkan dengan angka 2. Bahas ini sudah selesai ya. Ini catatan saja, jadi tidak ada bahas ini sudah selesai. Oke, catatan bilangan kuadrat atau pangkat 2. Bilangan kuadrat disimbolkan dengan angka 2 yang diletakkan pada bagian atas bilangan tersebut.
diletakkan pada bagian atas bilangan tersebut. Artinya bilangan kuadrat adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian. Ingat, hasil perkalian dua bilangan yang sama. Hasil perkalian dua bilangan yang sama. Pangkat 2 itu yang disebut dengan kuadrat. Contohnya ini 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 kali 9, hasilnya 81. Nah 81 ini yang namanya bilangan kuadrat. Kita ulangi lagi, 9 pangkat 2 ini tadi disimbolkan dengan angka 2 yang diletakkan pada bagian atas bilangan tersebut. Nah ini diletakkan pada bagian atas bilangan tersebut. 9 pangkat 2 sama dengan 9 kali 9. Bilangan kuadrat artinya bilangan kuadrat adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian. Nah, ini hasil perkalian. Hasil perkalian dua bilangan yang sama. Ini dua bilangan yang sama. Nah, 81 ini disebut sebagai bilangan kuadrat. Paham ya? Karena kenapa disebut bilangan kuadrat? Karena merupakan hasil dari 9 pangkat 2. Nah itu. Sedangkan 9 disebut sebagai akar kuadrat dari 81. Nah ini contoh-contoh contoh bilangan kuadrat. Masih banyak ya, bukan ini saja. Demikian pembahasan dari Pak Tikno. Mudah-mudahan yang nonton videonya Pak Tikno bisa matematika. Ini sumbernya, soalnya dari ini sumbernya. Nah ini. Yang nonton videonya Pak Tikno, tolong videonya di like, di subscribe, dan komen. Videonya Pak Tikno kirim ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Ingat jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.